Dari pembicaraan si perempuan tua itu, saya tuh bisa mengambil kesimpulan kalau dia menyembunyikan hubungan antara Ferry dan si perempuan kecil itu. Coba gini, dengar ya. Masa si Niken itu bilang, iya Bu, Ferry menyukai Tamara karena Tamara itu sangat mencintai Rudy. Masuk akal nggak dia ngomong kayak gitu? Pasti kan pernah terjadi sesuatu antara Ferry dan Tamara, ya nggak? Apa mungkin, Mbak? Mau-maunya si Rudy pacaran sama bekas pacar kakaknya. Dayanti, kamu tuh betul-betul naif ya. Kamu nggak tahu kalau dunia ini sekarang sudah gila. Bisa saja si perempuan kecil itu mengguna-gunai Rudy, ya kan? Dan begitu dia tahu bahwa Ferry bukanlah direktur inti dari semua perusahaan bapaknya, dia lari ke Rudy yang betul-betul memegang seluruh perusahaan papanya. Tadi mereka datang berdua, turun dari mobil, pegang-pegangan tangan, terus senyum-senyum penuh arti. Bukan nggak mungkin, Ruth. Mereka rendezvous di mana-mana, ketemu-ketemu di mana-mana berdua. Nggak punya rasa curiga sedikit sama mereka. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sarapannya mau dibikinkan apa? Kenapa kamu gak cerita sama saya hubungan antara Tamara dan Ferry? Maksud Bapak? Semalam saya mendengar pembicaraan Linda melalui telepon dengan Yanti. Katanya kamu menyembunyikan hubungan antara Tamara dan Ferry. Apa benar? Saya tidak menyembunyikan apa-apa kok, Pak. Mungkin Ibu Linda yang salah mengerti akan ucapan saya. Jujur saja, semalam memang Bu Linda memaksa saya untuk mengatakan hubungan antara Ferry dan Tamara yang begitu dekat. Terus saya jawab, ya mereka hanya teman baik. Karena memang saya lihat mereka hanya bersahabat, Pak. Tapi Bu Lindanya nggak percaya, terus menyangka yang bukan-bukan. Saya mohon Bapak tidak termakan oleh omongannya Bu Linda ya, Pak ya. Ya, mestinya memang begitu. Istri saya sepertinya memang cari gara-gara baru dengan Ferry dan Tamara. Tapi saya nggak percaya. Saya yakin Rudy dan Tamara saling mencintai dan Ferry sangat mendukung itu. Iya. Ya, terima kasih atas informasinya. Itu sangat mendukung saya. Tolong bikinin saya jus. Halo. Halo, Mbak Linda. Sudah baca koran hari ini? Belum? Ada apa? Mbak Linda baca deh. Terus Mbak Linda datang ke sini. Saya punya akal. Oke. Tunggu ya. Sebentar saya datang. Ya. Tenang saja sayang. Berita ini tidak akan menurunkan popularitas kamu. Malah marah-marah saja. Popularitas kamu akan naik. Karena orang-orang akan tahu kamu mempunyai fans yang tergila-gila sama kamu. Tapi kalau wartawan tahu fans aku adalah David, mantan pacarku, kita kan bisa mengklarifikasikan itu sayang. Kita bilang saja itu aku hanya David karena David mempunyai kelainan jiwa. Mama hari ini membuat konferensi pers. Pokoknya kamu tenang saja sayang. Berita ini tidak akan menurunkan penjualan album baru kamu.
Tapi kamu kan belum cerita sama Oma. Bagaimana pertemuan kamu dengan orang tua Rudi? Papanya Rudi meminta kami untuk menetapkan tanggal pernikahannya, Oma. Bagus itu. Tapi kamu kan belum memperkenalkan Rudi sama Mama. Tadi malam aku ada rencana untuk kenalin Rudi ke Mama. Tapi keburu hancur semua rencanaku gara-gara si bajingan David itu. Tapi aku rasa aku belum bisa menentukan tanggal pernikahannya. Karena aku belum ngomong sama Leo tentang pasal kontrak yang aku buat. Aku rasa dia nggak setuju. Kamu nggak usah khawatir, sayang. Kemarin Mama sudah berbicara dengan Leo. Dan dia bilang bahwa kontrak itu bisa dinegosiasikan lagi. Tapi dia bilang ada satu syarat. Bukan Leo namanya kalau nggak ada syaratnya. Dia bilang syaratnya kamu harus bicara sendiri sama dia. Terus gimana show aku yang di Bali? Dia bilang kamu boleh pergi ke Bali asal dia ikut. Linda, kita bisa membuat berita ini menjadi senjata. Kita bisa memojokkan Tamara dan minta sama David untuk membuat cerita palsu tentang hubungannya dengan Tamara. Dan nama baik Tamara akan tercemar, popularitasnya akan perlahan-lahan menurun. Terus gimana? Ya, jelas aja. Tamara tidak akan lagi bisa berkutik di depan Rudi. Gini, Teh Yanti harus tahu bahwa Rudi anak saya itu tidak gampang percaya dengan berita-berita murahan seperti itu. Tapi Mbak, Dengar dulu. Oke. Rudi sangat tahu sekali siapa si Tamara itu. Dan dia pasti tahu kalau David bohong. Begini, oke. Penggemar-penggemarnya Tamara pasti mengecam dia dan popularitasnya akan menurun. Tapi kita nggak butuh itu. Yang kita perlu adalah Rudi harus percaya. jadi gimana Mbak? Ya, saya punya pikiran lain. Maksud Mbak? Ingat saya bicara tadi malam? Bahwa saya mencurigai pasti ada sesuatu yang terjadi antara Ferry dan si Tamara itu. Dan saya harus hancurkan hubungan mereka. Untuk itu, saya minta kamu panggil suami kamu Sukoco pulang dari Cilacap ke Jakarta. Mbak, nggak mungkin Mbak. Mas Sukoco kan masih ada tugas di sana Mbak. Saya cuma minta satu hal sama kamu. Panggil suami kamu pulang dari Cilacap atau saya bongkar rahasia kamu. Papa? Halo? Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, Pak. Udah sadar, Pak? Berapa hari ini aku terus telepon Papa. Tapi Papa sibuk terus dengan mabuknya Papa. Ada apa, Pak? Papa mau minta maaf sama kamu sayang. Papa sudah mengecewakan kamu. Papa memang sangat mengecewakan aku. Aku nggak nyangka Papa akan nyerah begitu saja dengan minuman. Papa menghancurkan impian aku hanya karena minuman. Papa hancurkan semua impian aku. Kenapa, Pak? Papa tahu. Papa udah bikin aku malu. Bikin aku malu sama Leo, bikin malu aku sama Rudi, bikin malu aku sama Mama. Padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan Mama kalau Papa akan berubah. Papa bisa dipercaya. Tapi nyatanya apa?
Sekarang aku berpikir kalau semua omongan Oma itu benar. Papa nggak bisa berbuat apa-apa. Papanya seorang pemabuk yang kerjanya hanya bisa mabuk, mabuk, mabuk. Itu semua tidak betul, sayang. Leo yang membuat Papa begini. Dia suruh Papa minum katanya untuk kerja sama kami. Dan Papa tidak sangka dia terus suruh Papa minum sampai Papa lupa diri, nak. Dengar, Tamara. Papa sudah memikirkan masalah ini baik-baik. Papa putuskan untuk membatalkan kontrak dan Papa akan kembalikan semua uang Leo. Papa tidak mau berurusan lagi dengan Leo, nak. Nggak segampang itu, Pak. Satu-satunya jalan adalah Papa harus bangkit lagi. Tinggalkan minuman keras itu, Pak. Bangkit, Pak. Kembali bikin musik buat aku. Aku yakin Papa pasti bisa. Papa pasti berhasil. Tamara, apa kertas yang kamu tinggalkan di meja itu puisinya Sang Pencinta? Iya. Papa udah baca belum? Ya, Papa bahkan sudah mencoba membuat musiknya, nak. Tapi baru jadi 3 lagu. Iya, Pak. Aku senang sekali dengarnya, Pak. Ya oke, besok aku akan ke tempat Papa. Sekarang aku akan kasih tau Leo dulu. Aku pengen lihat gimana reaksi dia. Udah dulu ya, Pak ya. Aku mau kasih tau sama Rudy. Udah, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Jadi kamu mengajak saya ke sini untuk melihat kamu bengong. Kamu ini aneh. Ada apa sih? Kenapa kamu murung seperti itu? Apa kamu bertengkar lagi dengan Tamara? Saya yakin apa yang saya lakukan salah, Fer. Salah kenapa? Ya mengikuti saran kamu untuk mengaku sebagai sang pencinta dan menikahi Tamara. Itu yang salah. Rudy. Kan saya sudah bilang, itu bukan masalah. Selama kamu bisa merahasiakannya, hal itu aman di tangan kita. Oke? Saya nggak bisa, Fer. Ferry, Tamara hanya mencintai sang pencinta, bukan mencintai saya, Fer. Dia hanya mencintai kamu, Ferry. Enggak, itu nggak betul. Kamu lihat kenyataannya dong, Fer. Jangan kamu tutup mata kamu hanya karena kamu pengen melihat saya menikah dengan Tamara. Kan kamu bisa nilai sendiri, Fer. Tamara lebih dekat sama kamu. Dia lebih bebas mengungkapkan apapun sama kamu, Ferry. Kamu kebayang nggak, Fer? Suatu saat, dia tahu siapa sang pencinta yang sebenarnya. Dia akan dengan mudah dan tidak segan-segan meninggalkan saya, Ferry. Kamu jangan bicara seperti itu, Ruth. Ya, emang kenyataannya begitu. Kenyataannya, Tamara sangat mencintai kamu. Dan kamu mencintai Tamara. Dan bagi saya, kamu adalah sang pencinta. Dan kamu berhak menikah dengan Tamara. Saya harus mengatakan yang sebenarnya, Fer. Jangan, Ruth. Saya harus mengatakannya. Rudy, kalau kamu mengatakannya, berarti kamu akan menghilangkan kehormatan kamu sendiri. Dan kamu akan menghancurkan hubungan baik saya dengan Tamara. Saya nggak peduli. Kalau kamu mengatakannya juga, bukan Tamara saja yang hancur, tapi saya dan Papa juga. Kami masing-masing punya impian ingin melihat kamu menikah dengan Tamara. Tapi kalau kamu membuyarkan impian itu, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Ferry. Ruth. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Om Arif. Udah lama, Om? Lumayan. Kamu lihat Ferry?
Saya justru lagi cari Ferry, Pak. Tadi siang sih pergi sama saya, tapi dia pergi duluan. Saya pikir dia pulang, makanya saya susul ke sini. Papa malah nanya sama saya. Emangnya ada apa sih, Pak? Soal Sukoco. Kenapa Om Sukoco, Pak? Dia bikin ulah lagi. Untuk ini, saya kira Pak Arif lebih pantas menjelaskan. Coba kamu lihat ini. Di situ terlihat jelas, dalam 1 minggu, Pak Sukoco telah menguasai semua sektor proyek yang ada di Cilacap. Dalam seluruh pengeluaran anggaran, dia bisa menghemat sebanyak 20%. Wah, bagus dong Om. Ini hebat. Tapi kenapa dia di sini nggak bisa melakukan hal seperti ini? Dia sedang membangun kepercayaan Ferry, supaya Ferry tetap dalam genggamannya. Maksud Papa? Kamu tahu sendiri kan, Sukoco tidak akan pernah berubah. Dia akan selalu mengeluarkan jurus-jurusnya supaya bisa menghancurkan kita. Dia akan menggunakan Ferry sehingga Ferry percaya akan dia dengan pekerjaannya. Tapi kemudian dia akan hancurkan Ferry seperti orang merobek-robek kertas. Saya udah tahu akal bulusnya. Saya kira kamu harus bicara sama Ferry supaya dia tetap hati-hati, karena penjilat itu akan tetap menghancurkan kita. Iya, saya akan ngomong sama Ferry, Pak. Dan saya minta Pak Arif, Iya, Pak. tolong tetap pantau semua proyek yang ditangani Sukoco. Saya nggak mau lengah lagi, dan saya akan bikin dia cerah. Saya akan usahakan, Pak. Fer, kamu sudah terima laporan dari Om mengenai proyek kita? Laporan? Laporan apa, Om? Loh, masa kamu belum baca? Maaf, Om. Proyek kita mendapatkan keuntungan dan diskon yang diberikan sebanyak 20%. Dan ini adalah hasil kerja keras Om selama Om kerja dengan kamu. Alhamdulillah. Bukannya hal ini yang Om inginkan. Tapi Fer, kepulangan kamu kembali ke Cilacap diharuskan. Karena kamu harus menandatangani pemberian diskon itu. Karena yang jadi bos kan kamu. Wewenangnya kamu. Kalau Om ini kan cuma bantu-bantu saja lah, Fer. Rakyat. Jatuh temponya kapan, Om? Senin ini. Om, begini saja. Kalau saya hari Senin nggak sempat datang, saya percayakan sama Om untuk menandatangani surat wewenang itu. Tapi dengan satu syarat, Om. Om harus memfake berkas itu supaya saya bisa baca. Ya. Terima kasih, Fer. Terima kasih atas kepercayaan yang kamu berikan kepada Om. Ini membuat Om tambah semangat untuk bekerja, Fer. Iya. Iya, Fer. Iya. Wassalamualaikum. Ferry, si Dongo, goblok. Cuma segitu aja akal pikiranmu. Sekarang ini kamu sudah masuk perangkap saya yang pertama. Bagaimana, Nak? Bagus kok. Ya? Iya Om, bagus sekali Om. Apalagi sumbernya dari sang pencinta. Ya kan, Ruth? Iya Om. Kalian yakin? Iya. Ada apa, Pak? Tidak. Papa hanya mau minta maaf karena selama ini Papa belum bisa mengendalikan diri Papa dengan baik untuk menjalankan apa yang telah kamu berikan pada Papa. Papa minta maaf
Ini untuk yang terakhir kalinya Papa mengecewakan kamu, Nak. Dan Papa ingin membuktikan bahwa apa yang telah kamu berikan sama Papa akan menghasilkan untuk keluarga kita, Nak. Itu yang aku mau, Pak. Karena itu, jawablah yang benar, Nak. Apa lagu yang Papa ciptakan ini sesuai dengan keinginan kamu? Papa betul-betul tidak mau puisi yang diciptakan oleh Nak Rudi menjadi jelek karena musik Papa, Nak. Papa salah. Musik Papa bagus kok, ya? Iya, Om. Saya harap juga begitu. Papa nggak usah khawatir. Yang penting sekarang Papa bikin lagu dan musik yang bagus. Biar urusan rekaman aku yang tanganin. Ya. Tamara, kamu tuh harus objektif dong, menilai musik yang Papa ciptakan untuk kamu. Saya nggak ada maksud gitu, Rudi. Saya cuma nggak mau mengecewakan Papa aja. Iya, tapi tindakan kamu salah. Kamu malah menjerumuskan Papa. Saya tahu kamu kan nggak suka sama musik yang Papa buat. Kamu jangan menyusahkan diri kamu sendiri, Tamara. Kalau begini caranya, kamu bukan membimbing Papa kamu. Justru kamu malah membebani diri kamu sendiri. Saya tahu, Ruth, saya tahu. Tapi saya bisa buat apa? Papa itu tuh punya bakat musik yang sangat bagus. Dan musik yang dia bikin barusan itu bagus sekali. Tapi pada tahunnya. Dan zaman sekarang, mana ada anak muda yang bisa terima musik kayak gitu? Iya kan? Iya, saya ngerti maksud kamu. Tapi kalau menurut saya musik Papa tuh bagus. Cuma memang kurang musiknya ya kurang gimana ya? Nggak sesuai dengan zaman sekarang itu yang kamu maksudkan. Tapi kan kamu bisa mengaransemen sehingga bisa diterima dan musiknya pas untuk zaman sekarang kan? Maksud kamu apa? Oke, kamu yang lebih ngerti musik daripada saya, Tamara. Tapi saya yakin kamu akan lakukan yang terbaik buat kamu. Dalam soal aransemen, ya kamu ikutinlah sesuai dengan jiwa kamu atau dengan gaya dan cara kamu sendiri. Nanti aja deh omonginnya, sekarang anterin saya pulang. Ya, saya kenalin kamu sama Mama. Untuk apa? Untuk apa sih? Kamu kan baru kenal dia sebentar kemarin di kantor polisi. Ya ngobrol-ngobrol yang banyak lah sama Mama. Soalnya Oma sama Mama saya tuh udah nanyain kamu terus. Oke. Selamat datang di Cilacap, sayang. Gimana? Capek naik travel? Iya nih Om, pinggang Riri sampai sakit seharian duduk di mobil. Ah, yang betul. Nanti Om pijitin. Bener ya? Iya. Jangankan pinggang, yang lain-lainnya Om pijitin. Om iseng banget sih nih Om. Habis Om udah kangen banget sama kamu. Rindu berat. Mobil Om. Ih, jelek amat Om. Kok mau sih naik mobil beginian? Emang Om di sini nggak dikasih sedan mewah apa? Rin, Om di sini kan cuma ngebantu-ngebantu. Bukan bos kayak di Jakarta dulu. Lagian Om juga sih mau disuruh-suruh. Biarpun jadi pesuruh, tapi hasilnya memuaskan. Ririn kebagian dong Om. Rin, untuk kamu, Om rela berkorban apa saja.
berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Terus istri Om gimana? Nanti tahu-tahu dia nongol lagi di sini. Jangan khawatir, dia jaga gawang di Jakarta. Tenang, kita senang-senang di sini. Di sini Om hanya milikmu seorang. Bener ya? Lapar nih Om. Lapar. Makan dulu dong. Kita makan kepala kakap. Mau? Yati. Dari sini, Om tempatkan kamu ke hotel. Tapi Om nggak bisa nemenin terus-terusan. Om kan harus kerja. Lagi juga, Om nggak bisa nginep tiap hari. Nanti ketahuan kalau Om sering bawa wanita ke sini. Jadi Ririn ngapain dong Om? Ya ngapain aja terserah. Up to you. Yang penting kalau Om mau, ya, kamu udah standby, ready for use. Understand? Bete deh. Tapi nggak apa-apa juga sih Om. Asal Ririn dibekelin aja. Loh, bekelin apa? Ya apa kek? VCD kek? Buku kek? Yang penting Ririn nggak bosen nungguin Om. Oh, kalau itu sih oke. Dari sini, kita sekalian jalan-jalan. Terus beli buku dan VCD yang kamu mau. Oke? Rin? Makasih ya Om. Kamu harus baca buku ini supaya tambah pintar. Nggak usah baca buku begitu juga Om udah KO terus. Itu kan lagi capek, sama lagi banyak pikiran. Ririn cuma suka buku ini Om. Apaan tuh? Sang Pencinta. Masa Om nggak tahu sih? Buku ini lagi ngetren Om. Penulisannya bagus, juga puisinya. Kalau Om baca, Om juga pasti suka. Siapa sih penulisnya? Itu dia Om. Penulisnya tidak ingin dikenal. Ia tidak mencantumkan namanya selain nama penerbitnya. Aneh. Coba Om lihat. Sudah Om. Sudah Ver. Saya harap Om jangan sekali-sekali lagi berani mengutak-utik komputer saya. Enggak, Ver. Om begitu terkesima melihat puisi yang ada di komputer kamu. Kamu senang juga ya nulis puisi? Itu bukan puisi saya, tapi puisi Rudi. Dia minta saya untuk membacanya. Ayo Om, sekarang saya antar Om ke kamar tamu. Ya, Ver. Perasaan saya lagi benar-benar nggak enak. Karena saya belum bisa percaya kalau Rudi itu sang pencinta. Karena itu saya uring-uringan terus sama kamu. Saya takut sekali kamu bohongin saya. Tapi sekarang perasaan saya udah membaik. Dan saya sudah menguatkan hati saya untuk menerima Rudi sebagai sang pencinta dan sebagai calon suami saya. Seperti impian saya. Saya mengerti sekarang. Saya mengerti sekarang apa artinya puisi itu. Apa Om? Ini benar-benar rahasia yang luar biasa. Sekarang saya sudah tahu apa artinya. Rin, sekarang kamu beli buku ini. 2 kek, 3 kek, 4 kek, 5 kek. Yang penting beli. Ini sumber rezeki buat saya. Sumber rezeki buat saya. Baik Om.
Rudi, tunggu. Aku akan buat perhitungan sama kamu. Mama, ini Rudi. Halo Rudi. Halo Tante, selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Mama, Rudi datang ke sini ingin membicarakan tentang pernikahan kita, sama sekalian mau memperkenalkan Mama dengan orang tuanya. Mama tahu sayang, tapi Mama rasa kamu harus membicarakan masalah kontrak kamu dengan Leo. Karena di dalam kontrak kan disebutkan bahwa kamu belum bisa menikah sebelum album kamu selesai. Dia udah tahu kok, Ma, dan dia bisa ngerti. Lagian aku rasa album aku yang ini pasti cepat selesai. Karena Papa sudah memulai bikin musiknya. Dan kalau musik sudah dia bikin, berarti aku udah bisa latihan dan belajar sedikit-sedikit. Habis itu langsung masuk dapur rekaman. Kalau gitu, aku bisa mempersiapkan album baruku sekalian mempersiapkan pernikahan kita. Ya, Rud? Iya, Tante. Tapi sayang, Mama rasa kamu harus memikirkan kembali rencana pernikahan kamu itu. Karena kamu kan mau show ke Bali. Dan album kamu pembuatannya bisa tertunda beberapa bulan. Show di Bali? Kok kamu gak bilang sama saya? Ya, cuman 1 minggu kok. Sayang, Leo kan sudah menyetujui show itu. Dan Mama rasa show itu akan diadakan sebulan atau bisa juga lebih. Apa? Iya sayang, Mama sudah menyetujuinya. Karena Mama pikir kamu setuju kan? Waktu itu kan kamu pernah bilang sama Mama kalau kamu ingin memberi pelajaran pada Leo agar dia tidak mempermainkan kamu lagi. Tapi Mama nggak bisa dong memutuskan begitu aja. Tamara, kamu kan pernah bilang sama Mama kalau kamu akan menyerahkan segala urusannya sama Mama. Seharusnya kamu gembira dong. Show di Bali itu akan melambungkan nama kamu. Dan kamu sekalian bisa liburan di sana dan melupakan segala masalah kamu sama papa kamu dan sama David. Tamara, kayaknya nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Selamat malam, Oma. Malam Linda. Saya pulang. Rudi. Rudi! Rudi! Rudi, saya mohon maafin Mama saya. Dia nggak ada maksud untuk menunda rencana pernikahan kita. Saya nggak marah sama Mama kamu kok. Saya marah sama kamu, tahu nggak? Rudi, jangan gitu dong. Apa maksud kamu dengan show di Bali? Hah? Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Saya... Untuk kesekian kalinya kamu nggak bilang sama saya, kan? Ya? Untuk melakukan satu hal yang bisa menunda pernikahan kita, Tamara. Kamu anggap saya apa? Saya ini calon suami kamu. Rudi, maafin saya nggak ada maksud kayak gitu. Tapi saya benar-benar lupa. Karena waktu itu saya banyak pikiran. Lupa? Kamu bukan lupa, Tamara. Tapi kamu sengaja nggak mikirin saya, Tamara. Saya ini kan laki-laki yang akan masuk dalam kehidupan kamu, Tamara. Saya ini kan calon suami kamu, Tamara. Orang baru dalam hidup kamu, Tamara. Kamu akan menikah dengan saya. Kenapa kamu nggak bisa ngehargain saya sedikit aja, Tamara? Saya akan mengisi kehidupan kamu, Tamara. Please terbuka dong. Kamu cerita sama saya. Saya benar-benar kecewa, Tamara. Kamu benar-benar nyakitin hati saya, Tamara. Rudi, saya nggak ada maksud untuk melukai perasaan kamu. Tapi saya benar-benar lupa. Saya benar-benar lupa karena saya terima show tawaran di Bali. Saya pikir saya akan balas dendam dengan Leo.
Hanya 1 minggu. Tapi nyatanya, Rudy, Leo sama Mama telah menjebak saya. Mereka orang-orang yang tidak pernah puas sama saya. Kamu jangan marah sama saya, Rudy. Saya bisa batalin kontraknya. Saya sangat menghargai kamu. Tapi saya takut kamu marah. Saya nggak akan marah, Tamara. Kalau kamu terbuka sama saya. Saya tahu. Rudy, maafin saya. Maafin saya. Udahlah, Tamara. Udah. Maafin saya juga, Tamara. Saya sayang banget sama kamu, Tamara. Sayang. Saya nggak mau kehilangan kamu, Tamara. Bali itu kan jauh, Tamara. Mama kamu tadi bilang 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu. Saya nggak bisa pisah dari kamu selama itu, Tamara. Saya juga, Rudy. Udah. Kamu nggak usah sedih. Masalah pernikahan kita tertunda berbulan-bulan nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau pisah dari kamu. Papa, gimana Papa? Saya ngomong sama Papa. Saya akan jelaskan. Kamu gak usah pikirin itu. Kita cari lagi hari yang lain. Kita cari hari baik. Sama-sama. Kamu ke Bali sama Leo? Mama bilang gitu. Hati-hati, sayang. Kamu jauh-jauh dari dia ya. Dia itu bajingan.